Rocky Gerung lebih berbahaya dari Snoop Hurgonye. Ya, lebih Snoop berbahaya. Hurgonye itu jelas dia memanfaatkan keilmuannya, pemahamannya Iya. ya, terhadap Islam dan budaya-budaya orang Islam untuk mengalahkan orang-orang Aceh dalam sebuah peperangan. Untuk kepentingan kolonial. Untuk kepentingan kolonial, penjajah. Ya. Seorang Rocky Gerung apa bahayanya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Desi dan Sindiron ya. Tentunya Pak Desi selalu berharap ya ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling berwah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita reaksi sebuah video di mana Hasan Nasbi mengatakan kalau Snoop Hurgonye itu belum apa-apa dan Rocky Gerung lebih hebat daripada Snoop Hurgonye. Dan kalau kita lihat daripada sejarah, Snoop Hurgonye adalah seorang Belanda yang mempelajari Islam hanya untuk menghancurkan orang Aceh, sehingga Aceh kalah dengan orang Belanda. Dan dia adalah Snoop Hurgonye yang dia dinobatkan ataupun dihormati oleh bangsa Aceh waktu itu. Dan dia waktu itu bahkan dijadikan seperti Habib lah saat itu ya. Dan dengan mempelajari Aceh, Al-Quran dan Al-Hadis benar-benar dipelajari oleh Snoop Hurgonye, namanya Dr. Snoop Hurgonye. Itu sejarah waktu SMP dulu saya dengar itu ya, waktu pelajaran SMP, di mana Snoop Hurgonye bisa mengalahkan orang-orang Aceh, ulama-ulama Aceh dengan cara mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Kitab-kitabnya itu semuanya dipelajari, dihafalkan, dan itu adalah untuk menghantam orang-orang Aceh akhirnya. Dan Rocky Gerung itu lebih hebat karena dia tidak mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Namun demikian dia bisa dijadikan sebagai seorang pengkhotbah di dalam masjid, padahal dia adalah seorang ateis. Kita dengarkan ya daripada Hasan Nasbi ya. Oke, Bang Hasan, pertanyaan pertama. Rocky Gerung lebih berbahaya dari Snoop Hurgonye. Ya, lebih berbahaya. Snoop Hurgonye itu jelas dia memanfaatkan keilmuannya, pemahamannya ya, terhadap Islam dan budaya-budaya orang Islam untuk mengalahkan orang-orang Aceh dalam sebuah peperangan. Untuk kepentingan kolonial. Untuk kepentingan kolonial, penjajah. Ya. Seorang Rocky Gerung apa bahayanya? Ya, pertama kan sebenarnya bukan menyatakan Rocky Gerung berbahaya, tapi menyatakan Rocky Gerung lebih hebat. Lebih hebat begitu ya. Dan mungkin saja lebih berbahaya. Ya, karena dia lebih hebat, sangat mungkin dia lebih berbahaya. Iya. Itu sebenarnya hipotesis selanjutan. Dia lebih hebat dibandingkan Snoop Hurgonye karena Snoop Hurgonye itu berusaha dulu, berjuang dulu, pelajari Al-Quran, yaitu datang ke Indonesia jadi mualaf, bahkan haji juga dia, pakai baju imamah gitu ya. Baru kemudian dipercaya jadi rujukan orang Islam Indonesia maupun rujukan orang Islam Aceh pada saat itu. Sementara Rocky Gerung tidak harus melewati tahapan-tahapan seperti itu, tidak harus melewati tahapan belajar agama, bahkan tidak harus memahami agama, Al-Quran enggak ya, Al-Hadis enggak ya, Al-Quran dan hadis. Tapi dia jadi rujukan juga, jadi rujukan buat sebagian kalangan Islam yang saya definisikan sebagai kelompok Islam politik. Tidak jadi rujukan sebagian besar umat Islam, tapi sebagian kecil umat Islam yang memang mencari-cari rujukan politik mereka. Politik mereka itu bajunya adalah politik Islam. Politik Islam. Rujukannya, anehnya rujukannya adalah Rocky Gerung. Jadi itu jadi pernyataan yang tegasnya adalah dia lebih hebat dari Snoop Hurgonye. Konsekuensinya adalah kalau dia lebih hebat dari Snoop Hurgonye, bisa jadi dia lebih berbahaya daripada Snoop Hurgonye. Jadi premis pertamanya adalah karena dia lebih hebat dari Snoop Hurgonye, bisa jadi dia lebih berbahaya dari. Lebih berbahaya. Kalau mau bicara bahaya, itu bukan dalam konteks membandingkan dengan Snoop Hurgonye. Sebenarnya kan politik itu harus dibedah dan dianalisis dengan pisau yang tepat. Betul. Tidak boleh dipotong dengan sembarangan. Parsial begitu ya. Tidak boleh dibedah dengan sembarangan pisau. Nah,
harusnya yang membedah kondisi politik, yang menjadi pengamat politik itu adalah orang-orang yang punya keilmuan dan punya disiplin ilmu politik. Sehingga pendekatan-pendekatannya dalam membahas fenomena politik, kejadian-kejadian politik itu juga proper. Jadi kan ada berkembang kan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Nah, sebenarnya kalau ilmu kondisi politik, fenomena politik selalu dibahas dan dianalisis dari sisi orang yang tidak memahami disiplin ilmu politik, atau dibahas dari sisi filsafat misalnya, itu pasti tidak akan proper. Karena tidak filsafat itu datang dari nilai-nilai, pakai nilai filosofi yang tinggi-tinggi, tapi kadang-kadang lupa untuk menurunkannya ke level teknis. Teorinya ada, prinsip moralnya ada, nilainya ada, tapi di level teknis mungkin tidak bisa dilaksanakan. Jadi itu kayak kalau memotong cheesecake itu dengan alat potong sapu jagat kayak kampak gitu. Kan harusnya dipotong dengan pisau khusus cheesecake sehingga bentuknya benar dan bisa dimakan. Kalau misalnya dipotong politik itu dipotong dengan dianalisis dengan pisau bedah filsafat, itu kayak cheesecake dipotong dengan kampak. Tidak tepat begitu sih kepotong, cuman bentuknya kan tidak beraturan. Nggak bisa kita lihat lagi yang benar gitu. Selera makan kita juga hilang gitu. Dan hanya orang-orang yang mati rasa dan mati akal budi yang masih mau makan cheesecake yang dipotong pakai kampak gitu. Nah, ini Bang Hasan. Pertanyaan selanjutnya, walaupun analisisnya tadi seperti yang Bang Hasan sampaikan, tapi kenyataannya, fenomenanya, seorang ahli filsafat atau yang ahli bukan dalam politik itu sangat sering diundang untuk berdiskusi di diskusi-diskusi politik gitu. Itu apakah Indonesia sudah kehabisan pakar politik atau bagaimana sebenarnya? Indonesia memiliki banyak analis politik yang mumpuni. Dan punya disiplin ilmu politik. Pendekatan mereka pun pendekatan yang paling kontemporer, sehingga lebih menyeluruh melihat kondisi politik Indonesia. Ini kan kita perlu posisi epistemologis yang tepat. Cara mendapatkan pengetahuan, cara menganalisis keadaan kan dengan pisau, dengan alat yang tepat, bukan dengan alat sapu jagat gitu. Alat sapu jagat tuh mungkin sampai level kulitnya masih bisa lah, tapi sisi berikutnya kita nggak bisa teruskan lagi yang seperti itu. Kayak misalnya begini contoh, bahwa ide secara nilai, ide memperpendek masa jabatan itu bisa bawa untuk mengurangi despotisme, untuk mengurangi korup, itu bisa diterima. Tapi ide memperpendek masa jabatan itu kan harus diturunkan ke level teknis. Bagaimana caranya? Caranya kan bisa dengan menggulingkan atau bisa dengan mengubah undang-undang. Ya kan? Ada dua cara. Setidaknya ada dua cara. Kalau dengan menggulingkan negara kita mungkin akan terjebak dalam siklus menggulingkan terus. Tidak baik buat bangsa kita. Kalau misalnya dengan mengubah undang-undang, berarti Anda masuk dalam jebakan orang ingin memperpanjang masa jabatan karena muaranya sama-sama mengubah undang-undang. Kalau yang memperpanjang jabatan yang menang gimana? Jadi pikiran itu harus holistik. Jadi tidak hanya nilainya yang kita idealnya yang kita pikirkan, tapi teknis kan juga teknis. Jadi banyak sekali nilai-nilai ideal itu yang tidak bisa diaplikasikan di level teknis. Kenapa? Ya itulah daripada pernyataan daripada Hasnan Hasbi yang mengatakan kalau sebenarnya Rocky Gerung itu lebih berbahaya daripada Sendok Harogranya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Sendok Harogranya adalah seorang Belanda yang mempelajari, bahkan dia masuk Islam secara muhalaf, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dan sebagainya sampai hafal, sampai dia datang ke Aceh menjadi rujukan di ulama-ulama di Aceh, dan akhirnya itu sebagai cara untuk menghancurkan orang-orang Aceh sehingga Aceh menjadi kalah waktu itu, begitu ya. Dan pernyataan ini sangat tepat sekali karena Rocky Gerung sudah dialu-alukan, sudah dijadikan satu rujukan oleh orang-orang Islam, tetapi tentunya bukan Islam secara religius, tetapi sebagai Islam politik, begitu ya bro. Oke, saya kira cukup sekian dulu kabar hari ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.